Selamat pagi untuk kita semua. Adik-adik, anak-anakku, cucu-cucuku yang hadir di tempat ini. Merdeka! Enggak, jawabnya Sirait ya. Merdeka! Itu nama saya. Jadi kita harus merdeka pagi hari ini. Besok juga harus merdeka juga ya. Merdeka dari segala apapun. Kekerasan, kita harus merdeka dari situ. Merdeka artinya bebas dari kekerasan. Baik itu dilakukan oleh lingkungan terdekat dari ibu-ibu saya yang saya cintai, juga dari lingkungan sosial yang lain, termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan bisa saja dilakukan oleh ibu atau oleh ayah. Ya, jadi kekerasan itu semua saat ini menjadi pelakunya. Contohnya apa misalnya ya, ibu-ibu, siapa yang berani tunjuk tangan sekarang? Siapa sekarang ibunya? Siapa yang nggak pernah memarahi anak? Siapa yang tunjuk tangan dulu? Semua menjadi karena marah itu, apalagi kalau anak kita jadi nangis, takut karena dimarahin. Siapa yang sering dimarahin mas sama bapak? Ayo. Nah, itu artinya apa yang saya sampaikan, bahwa kekerasan itu siapapun adalah boleh pelakunya juga. Bisa suami, bisa istri juga, gitu. Bisa aja istrinya marah-marah sama suaminya malah ketakutan gitu ya. Ada ya? Ada nggak ini yang sering marahin suaminya, pulang kerja suaminya nggak bawa uang, lalu ayo gitu ya gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu merupakan kekerasan. Itulah yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Hal-hal yang sederhana pun itu sudah masuk dalam kategori kekerasan. Apabila suami atau anak kita ketika kita marahin, kita cubit dan sebagainya, anaknya jadi merasa sakit hati. Merasa kalau ketemu ibunya udah menghindar saja. Karena takut dimarahin, dipelototin, dicubit karena hanya hal-hal sepele. Misalnya nggak mandi, belum makan, nggak nyapu dan sebagainya. Karena ibunya emosi, karena suaminya belum setoran, anaknya yang menjadi Jadi apa yang mau saya sampaikan, di Indonesia itu bentuk-bentuk kekerasan itu terjadi di semua tempat. Paling tidak kekerasan yang sifatnya verbal ya, omongan. Nah, kalau kita sudah ngomong sama suami, ngomong sama anak khususnya, tetapi merendahkan martabat, termasuk misalnya suami Anda marah-marah tapi merendahkan martabat. Wah, kamu seperti kakekmu, kamu seperti ini, padahal kakeknya sudah 100 tahun yang lalu meninggal. Artinya menyamakan seperti termasuk anak kita, itu kekerasan. Kakakmu aja saya kasih jajan 5.000 cukup, kamu 10.000 nggak cukup, kamu betul anak-anak bodoh. Nah, misalnya gitu. Kan merendahkan kan? Kenapa anak kita yang kita lahirkan kita sebut anak kita bodoh? Walaupun kita emosi, nggak boleh, itu kekerasan. Karena ibulah yang merencanakan anak-anak saya, cucu-cucu saya ini lahir di dunia ini, bukan karena kehendak dari anak-anak itu. Nah, oleh karena itu sederhana saja saya ingin sampaikan pagi hari ini, karena nanti mungkin akan ada acara yang khusus gitu ya. Karena kalau kita nanti ini sampai 2 jam saja kita sudah bosan kan gitu. Melihat saya juga sudah bosan. Sederhana saja, kalau disebut ini adalah bagian dari pendidikan keluarga namanya, parenting ya, yang kita kenal di mana-mana. Tapi saya menggunakan adalah pendidikan keluarga, khususnya satu topik saja, bagaimana menghindari kekerasan yang sering terjadi dan menggoda kita untuk melakukan tindakan itu. Bagaimana tipsnya? Nah, sebelum saya ingin sampaikan bagaimana caranya supaya kita itu terhindar dari kekerasan, baik itu kekerasan yang dialami oleh ibu dari suami dan sebaliknya dan korbannya anak. Yang pertama, ibu harus mengetahui siapa anak ini sebenarnya. Sebenarnya anak ini siapa sih? Dan mengapa anak-anak kita, cucu-cucu saya yang di depan saya itu membutuhkan perlindungan dari kita? Kenapa? Ada yang bisa jawab?
Kenapa sih kita harus melindungi anak ini? Bisa nggak jawab ibu? Ayo, bisa katanya apa? Bisa, ibunya, anaknya aja bisa. Yang pertama, mengapa anak ini membutuhkan perlindungan dari kita orang dewasa, Bapak Ibu? Nggak ada bapaknya, ada ya? Oh ada. Pertama adalah yang kita terima, ya, pengajaran dari nenek moyang kita, bahkan pengajaran para kiai, alim ulama, anak kita ini adalah titipan Tuhan. Anak ini anugerah Tuhan, bukan beban. Jangan lupa ya, ini anak bukan beban. Anak kita ini adalah titipan Tuhan, anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kewajiban Bapak Ibu lah memberikan perlindungan yang maksimal pada ini. Karena apa? Karena dia bukan anak kita semata. Harus dipahami ya. Kalau ibu selalu lihat anak adalah titipan dan anugerah Tuhan yang dapat dilindungi dan kewajiban kita, maka ketika kita marah, ketika kita mau merototin anak, sudah kita bisa abaikan. Berarti kita nggak bisa gaplok lagi. Karena apa? Kalau ibu gaplok ini, itu berarti menggaplok Tuhan. Berani-beraninya kita gaplok Tuhan. Karena ini bukan beban. Anak itu rezeki. Nah, ada ya. Anak itu amanah. Anak itu titipan. Anak itu anugerah. Oleh karena itu, tidak ada kekerasan terhadap anak apapun perilaku anak kita. Loh, dia nggak ngerti apa-apa kok kita gaplok. Karena kita emosi kepada suami kok anak yang menjadi korban. Di berbagai tayangan televisi kan ada begitu, Bu. Yang berantem sama suami istri. Tapi anaknya yang digaplok. Apa hubungannya? Anak digaplok karena hanya kemarahan kita terhadap suami, terhadap tetangga dan sebagainya. Anak yang kita gaplok. Kalau itu yang terjadi, maka kehadiran kami di sini Komnas Perlindungan Anak tidak ada toleransi, Bapak Ibu. Apapun kesalahan anak itu tidak harus digaplok. Tapi diingatkan apa yang terjadi dan apa yang menjadi perilaku anak supaya dia menjadi benar. Jadi tugas dan tanggung jawab kita dan kewajiban kita adalah mendidik anak. Karena apa? Menjaga dan melindungi anak merupakan bela negara. Sampai kita ancam anak, wah nggak boleh main ya, kamu nakal dan sebagainya. Apapun, nah ini nggak boleh dimarahin walaupun dia nggak dengerin saya. Karena memang dunianya nggak dengerin saya, ibu yang harus dengerin saya. Kalau saya paksa dia mendengari, itu kekerasan. Punya hak untuk mendapatkan perlindungan dari apa? Perlindungan dari kekerasan, perlindungan dari kekerasan seksual, perlindungan dari kekerasan fisik ya, nyubit, marah, nyubit, menendang, ya, menjambak dan sebagainya. Lalu kekerasan dari verbal, cacian maki, menyamakan kepada orang lain. Wah, sedangkan ayam aja dikasih makan begini, kamu nggak boleh. Membanding-bandingkan. Bahkan membandingkan, kakakmu lebih cakep dari kau. Nggak bisa, karena itu produknya ibu. Nggak boleh menyampaikan itu. Itu artinya jangan sampai kita merendahkan martabat. Bahkan anak kita menjadi ketakutan. Itu adalah merupakan kekerasan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, kita semua punya kewajiban untuk melindungi anak. Apa hak yang ketiga tadi, Bu? Yang pertama bermain. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, penelantaran, penyiksaan, ya toh, kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, ya, merendahkan martabat, apa yang kita kenal kekerasan psikis, ya, memarahi, tidak mencubit. Tetapi ada juga kekerasan yang sifatnya yaitu tadi mencubit, menendang dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ayo kita nyanyi bersama, saya mulai. 10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan dan perlindungan.
nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Ada 10 itu. Setiap kali di rumah sambil nyapu, sambil masak, sambil gendong anak, ibu wajib bernyanyi bersama suami. 10 hak anak yang harus didapat, bermain, pendidikan, dan perlindungan. Nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi kesamaan, peran dalam pembangunan. Merdeka! Aduh, sirait dong. Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Terima kasih. Saat ini menjadi apa ya, fenomenal gitu ya, berita tentang penculikan. Ada yang diduga melakukan penculikan tapi ternyata tidak terbukti, gitu. Bahkan dibakar secara hidup-hidup karena paniknya begitu. Tambahan untuk ibu-ibu, bekalilah anak setiap hari, diomong aja kepada anak, mau berangkat sekolah, mau berangkat main, selalu katakan kepada anak kita, ingatkan kepada anak kita, nak, harus berani mengatakan tidak terhadap pemberian orang lain. Anak kita harus kita ajarkan berani mengatakan tidak terhadap ajakan orang lain. Pemberian misalnya coklat apa dan sebagainya, ya kan? Itu harus diajarkan setiap hari, bukan sekali-sekali mau berangkat. Nah, kamu nanti kalau ada yang mengganggu kamu harus berani teriak, minta tolong dan sebagainya. Yang paling gampang, bisa nggak kita sepakat hari ini? Setiap anak kita bekali dengan sempritan. Sempritan berapa sih harganya, Bu? Berapa? 2.000. Setiap hari anak harus bawa di tasnya sempritan. Untuk apa? Kalau dia merasa tidak nyaman pulang sekolah atau mau sekolah dan sebagainya, dia ambil fluidnya, sempritan itu nyemprit, prut, prut, supaya mendapatkan perhatian dari orang. Mulai hari ini, mulai besok, pergi ke pasar atau pergi ke warung, beli sempritan yang pakai plastik itu, bekali kepada anak kita di tasnya masing-masing. Ajarkan kepada anak kita, kalau kamu mendapatkan godaan dari orang lain, kamu tidak merasa nyaman, kamu diajak orang lain yang tidak kenal dan sebagainya, ambil fluid, ambil sempritan, nyemprit aja supaya tetangga-tetangga yang lain atau orang yang berdiri di tempat itu, dia perhatikan pada anak kita dalam situasi bahaya. Itulah yang kita sebut namanya sejuta emprit. Gampang kan, Bu? Karena kalau anak-anak pramuka kan pasti ada itu. Nah, kita anak-anak TK, anak-anak PAUD kasihlah seperti itu. Terima kasih.
bagus acaranya tentang kekerasan dan perlindungan anak juga. Terus apa yang bisa diambil dari Ya kegiatannya yang bisa diambil mah ilmu-ilmunya yang ditekan mengenai hak-hak anak supaya kita tuh sebagai orang tua tidak berkeras kepada anak dan memberikan hak anak sepenuhnya. Ada pesan-pesan nggak buat Komnas Anak? Pesan-pesannya lebih buat Pak Aris ya, terima kasih ya udah memberikan ilmu kepada orang tua untuk anak-anak kami gitu. Kalau bisa penyuluhan atau kita diberikan lagi ilmu-ilmu lebih lagi. Tadi ikut ini gimana pesan-pesannya? Disuruh Suruh sama siapa? sama kakak-kakak. Sama kakak. Terus Iya. seneng nggak? Senang Seneng. Senengnya kenapa? dapat kue. Dapat kue. Iya, Terus tadi gimana materinya? Dengerin nggak? dengerin. Dengerin apa? Kalau ada orang ngasih permen jangan mau, Jangan mau, kenapa? nanti takut diculik. Takut diculik. Iya. Stop kekerasan. Stop kekerasan. Merdeka. Terima kasih.